Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan Ibu Yuni dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 7 di semester 2 tahun pelajaran 2020-2021. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, Ibu akan membahas materi tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan dengan subtema A. Kelangkaan dan kebutuhan manusia yang terdiri dari 1. Kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia. 2. Kebutuhan manusia. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik mampu menjelaskan dampak dan penyebab kelangkaan dengan tepat. 2. Peserta didik mampu menyebutkan jenis kebutuhan, faktor yang mempengaruhi kebutuhan, dan alat pemuas kebutuhan. 1. Inti masalah ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara-cara yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas menggunakan sumber daya yang terbatas. Kebutuhan manusia tidaklah terbatas, sedangkan jumlah alat pemuas kebutuhan sangat terbatas. Karena itu, terjadilah kelangkaan. Kelangkaan merupakan inti dari masalah manusia. Perhatikan contoh gambar kelangkaan yang terjadi di kalangan masyarakat. Nah, coba kalian perhatikan, di situ ada sebuah gambar. Gambar yang pertama, di situ ada ibu-ibu yang sedang mengantri LPG 3 kilo. Kenapa mereka sampai mengantri? Karena kita tahu LPG adalah salah satu kebutuhan untuk ibu rumah tangga dalam memasak. Sedangkan kita tahu, ya, sekarang ini sudah tidak ada lagi minyak tanah, kemudian kayu, ya. Kayu sekarang jarang masyarakat menggunakan kayu ataupun gas atau minyak tanah yang digunakan untuk memasak. Nah, ibu-ibu, karena LPG adalah salah satu kebutuhan yang digunakan untuk memasak, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka ibu-ibu rela mengantri untuk mendapatkan LPG. Karena apa? Karena LPG dalam hal ini sangat diperlukan sekali untuk ibu-ibu dalam memasak. Contoh yang kedua, pada musim kemarau, kita mengalami kelangkaan dalam hal air, karena air adalah salah satu faktor yang paling utama yang dibutuhkan oleh manusia, terutama untuk memasak. Nah, ibu-ibu sampai antri untuk mencari air yang bisa digunakan untuk memasak. Kebutuhan manusia. Pengertian kebutuhan adalah keinginan manusia terhadap benda atau jasa yang dapat memberikan kepuasan jasmani maupun rohani. Macam-macam kebutuhan manusia di sini ada kebutuhan intensitas. Kebutuhan intensitas di sini terbagi menjadi 3. Kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Di mana kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi, jika tidak terpenuhi dapat mengganggu kelangsungan hidupnya,
Contoh di situ ada sandang, pangan, papan. Papan, manusia membutuhkan tempat tinggal untuk berlindung. Sandang, manusia memerlukan baju untuk menutupi badan dari panas, dingin, dan teriknya matahari. Pangan, manusia membutuhkan makan, dan itu tidak bisa ditunda-tunda. Kedua, kebutuhan sekunder, kebutuhan yang timbul setelah kebutuhan primer. Contoh, telepon, angkutan umum. Kebutuhan tersier, kebutuhan akan barang-barang mewah. Contoh, mobil mewah ataupun kapal pesiar. Kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan menurut sifatnya. Terbagi menjadi dua, kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani atau fisik. Contoh, makan, berolahraga, dan istirahat. Sedangkan kebutuhan rohani yaitu kebutuhan yang bersifat rohani berhubungan dengan jiwa manusia. Contoh, melakukan ibadah menurut agamanya masing-masing, bersosialisasi, rekreasi, dan hiburan. Macam kebutuhan menurut waktu. Berdasarkan waktu, kebutuhan manusia di situ terbagi menjadi dua, kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang harus dipenuhi sekarang juga. Contoh, kalau kita sakit, kita harus cepat berobat. Dua, kebutuhan yang akan datang, yaitu kebutuhan yang pemenuhannya dapat dilakukan di masa yang akan datang. Contohnya, kita menabung. Nah, untuk apa? Untuk kebutuhan pada hari tua, untuk kebutuhan anak dalam sekolah. Kebutuhan menurut subjeknya terbagi menjadi dua, kebutuhan individu dan kebutuhan kolektif. Kebutuhan individu yaitu kebutuhan perseorangan atau individu. Contoh, kebutuhan akan alat bantu dengar. Tidak semua orang yang mempunyai kekurangan dalam mendengar. Kacamata, kursi roda. Kemudian kebutuhan kolektif, yaitu kebutuhan bersama dalam suatu masyarakat dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Contohnya apa? Contohnya yaitu jalan raya. Kenapa dikatakan jalan raya sebagai kebutuhan bersama? Karena jalan raya digunakan untuk orang banyak, untuk kepentingan bersama, rumah sakit, dan sekolah. Faktanya, kebutuhan hidup setiap orang itu berbeda-beda. Dilihat dari 1. Jenis kelamin dan usia. 2. Tingkat pendapatan. 3. Tingkat pendidikan. 4. Lingkungan tempat tinggal. 5. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 6. Status sosial. 7. Perbedaan selera. 8. Gaya hidup. Kalian ibu kasih tugas, tolong dikerjakan di rumah soal nomor 1 sampai dengan nomor 10. Tinggal kalian tulis jawabannya saja. Kemudian kalian foto dan kalian upload di penilaian pengetahuan. Batas mengerjakan soal pelajaran IPS yaitu sampai jam 1. Jadi tolong diingat ya, kerjakan tugas nomor 1 sampai dengan nomor 10. Kalian tulis jawabannya saja di buku tulis, kemudian kalian foto dan kalian upload di penilaian pengetahuan. Ya, jadi itu yang bisa Ibu sampaikan tugas pada pagi hari ini. Nah, demikian tadi anak-anakku semuanya pembelajaran kita pada pagi hari ini.
Untuk menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.